warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samariani, NIM 1200017. Di sini saya akan membahas tentang materi-materi apa saja yang terkait dengan sosiologi pendidikan. Kemudian adapun materi-materi tersebut yang menarik dan perlu dikembangkan, yaitu diantaranya ilmu pengetahuan dalam perspektif sosiologi, kemudian sosiologi kurikulum, sosiologi persekolahan, dan warisan kebudayaan. Keempat materi ini dibahas secara jelas agar kita dapat mengetahui dan memahami apa saja yang termasuk dalam sosiologi pendidikan, apa saja yang penting kita pelajari dan penting kita ketahui dan memperdalam lagi tentang sosiologi pendidikan. Adapun materi yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif sosiologi. Sosiologi merupakan pendekatan studi tentang pendidikan menghantarkan untuk memahami kaitannya dengan pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia.
pertama yaitu Basil Bernstein, The New Sociology of Education. Kemudian yang kedua Michel F.D. Young. Adapun di sini karyanya yaitu sosok yang merintis pendekatan baru The New Sociology of Education. Kemudian yang ketiga John Mayer, yaitu Profesor Sosiologi Pendidikan Emeritus di Universitas of Stanford AS. Dia menjelaskan kurikulum dengan pendekatan institusional, yakni bahwa sekolah dan kurikulum sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah. Kemudian, adapun ruang lingkup dan pokok bahasan sosiologi kurikulum adalah studi yang membahas relasi sosial politik kurikulum di masyarakat secara luas. Sosiologi kurikulum adalah sebuah terobosan akademik yang merintis oleh sosiologi pendidikan dari Institute of Education, University of London melalui pendekatan New of Sociology Education. Sosiologi kurikulum menggunakan basis perspektif sosiologi untuk menjelaskan dinamika kurikulum. Pada dasarnya, sosiologi kurikulum tidak menempatkan kurikulum sebagai sebuah ruang yang hampa, melainkan kurikulum dipahami sebagai gejala sosial yang dinamis, kontradiktif, dan konsisten. Sosiologi kurikulum tidak lagi mengkaji kurikulum secara praktis yang membahas bagaimana implementasi kurikulum di kelas. Meski demikian, sosiologi kurikulum tetap menempatkan kelas dan sekolah sebagai setting penting beroperasinya praktik kurikulum tersebut. Kemudian, adapun materi yang ketiga yaitu sosiologi persekolahan. Fungsi dan peranan sekolah. Yang pertama yaitu kita dapat meninjaunya dari peran dan jenisnya, yaitu ada 3 pola kecenderungan menurut Suyata, yaitu yang pertama bahwa sekolah can do anything, everything, and anywhere. Kecenderungan ini sekolah dianggap dan diyakini sebagai lembaga serba bisa dengan dukungan di luar seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian yang kedua, school can do nothing. Peranan sekolah dalam pandangan ini bahwa sekolah hanya meneruskan apa yang sudah ada di keluarga, sehingga buat apa sekolah? Di seluruh dunia, sekolah memiliki efek anti nilai-nilai pendidikan pada masyarakat. Kegagalan yang ditinjau atau ditujukan sekolah merupakan bukti pendidikan itu sangat mahal, kompleks, dan hampir merupakan tugas yang tidak mungkin dilakukan. Itulah kenapa dikatakan bahwa sekolah tidak bisa berbuat banyak dalam mengembangkan potensi anak didik. Pandangan ini meyakini bahwa semua anak memiliki kemampuan yang sama sejak lahir, sehingga sekolah tidak merubah apapun. Kemudian, yang ketiga, school can do something. Dalam konteks ini, sekolah merancang secara tepat berbagai aktivitas belajar. Dalam beberapa hal, sekolah dikelola secara kondisional, sehingga modifikasi terjadi pada sekolah dan program yang dikembangkan lebih terbatas. Pandangan bahwa sekolah bisa melakukan beberapa hal walaupun terdapat keterbatasan di dalam peran tersebut. Kemudian, ada 2 mazhab terbesar dalam gerakan perbaikan sekolah. Pertama, gerakan sekolah efektif. Kemudian yang kedua, gerakan sekolah bermutu, atau juga dikenal dengan Quality School Movement. Yang pertama, gerakan sekolah efektif didasarkan pada sulitnya mewujudkan pembelajaran efektif. Misalnya, guru efektif itu adalah seorang yang mampu meyakinkan semua siswanya untuk melakukan pekerjaan yang bermutu di sekolah. Kemudian yang kedua, gerakan sekolah bermutu pada dasarnya reaksi dari gerakan sekolah efektif yang selalu positivistik. Pelaksanaan gerakan ini bersifat kontekstual. Di samping itu, orientasi umum dari gerakan sekolah bermutu itu adalah human approach, tergantung kondisi sekolah.
satu kebijakan untuk satu masalah, orientasi komunitas, pendekatan kualitatif, orientasi proses, perkembangan sistem itu penting, kulturalis, hubungan informal, konstruktivistik, dan peran teori tidak final. Gerakan ini meyakini bahwa semuanya dapat diperbaiki, sehingga perbaikan sekolah itu selalu diidentifikasi dengan perbaikan mutu berkelanjutan. Kemudian, adapun budaya sekolah. Dalam literatur perbaikan sekolah, sekolah dipandang sebagai budaya organik dan dinamis. Asumsi kunci dalam literatur ini adalah strategi perbaikan yang dapat mengakibatkan perubahan kultur sekolah dan kepemimpinan yang memiliki bagian penting dalam mendefinisikan dan membentuk budaya. Adapun tipe-tipe budaya sekolah yang cenderung mendukung perbaikan adalah bersifat kolaboratif, memiliki hubungan kerja dengan perguruan tinggi, dan memiliki iklim untuk berubah. Mempertahankan iklim positif untuk perubahan adalah prasyarat yang penting untuk perbaikan sekolah. Suasana ini harus memfasilitasi belajar dalam organisasi dan mendukung mereka yang terlibat dalam pembelajaran. Adapun materi yang keempat yaitu warisan kebudayaan. Adapun pengertian kebudayaan yaitu berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti, ini berkembanglah arti kultur sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Kemudian, menurut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi dan akal. Pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut M. Jacobs dan B. J. Stim. Kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda yang kesemuanya merupakan warisan sosial. Kemudian yang kedua yaitu menurut D.R. K. Cooper. Kebudayaan merupakan sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku baik secara individu maupun kelompok. Dan adapun pengertian budaya, yaitu kata budaya merupakan bentuk majemuk dari kata budi daya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Sebenarnya, kata budaya hanya dipakai sebagai singkatan kata kebudayaan yang berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kemudian, adapun wujud kebudayaan yang pertama, wujud pikiran, gagasan, ide-ide, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud fisik merupakan seluruh total hasil fisik dari aktivitas pembuatan atau karya manusia dalam masyarakat. Kemudian, adapun komponen kebudayaan, secara umum komponen-komponen kebudayaan diantaranya yaitu yang pertama, alam pikiran ideologis dan religio, yang kedua bahasa, yang ketiga hubungan sosial, yang keempat hidup perekonomiannya, yang kelima ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keenam keseniannya, yang ketujuh politik dan pemerintahan, dan yang kedelapan yaitu pewarisan kebudayaan atau pendidikan. Adapun beberapa ciri khas dari kebudayaan itu sendiri yaitu kebudayaan pada hakikatnya adalah kumulatif, merupakan tumpukan-tumpukan, merupakan lapisan-lapisan atau stratifikasi. Kemudian merupakan peninggalan sejarah, bersifat dapat dipelajari, kemudian adanya unsur kepercayaan, kemudian kebudayaan hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat, terdiri dari unsur budaya yang asli dan tradisional. Kemudian
kebudayaan daerah yang diakui secara nasional, bersifat kedaerahan, dan mengandung adat istiadat. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan materi mengenai sosiologi pendidikan terkait eh, ilmu dalam perspektif sosiologi, kemudian sosiologi pendidikan, sosiologi persekolahan, dan warisan kebudayaan.